Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan para pengurus provinsi sukses sehat selalu. Amin. Mohon izin, mohon maaf untuk rekan-rekan, bukan saya hawok, tapi ini kebetulan di momen yang sangat indah walaupun hujan, yaitu rapat pimpinan daerah Provinsi Jawa Barat. Yang pertama saya akan minta pencerahan tentang LKBH atau Lembaga Konsultasi Bidang Hukum, bagian hukum. Mohon izin Pak Ketua, saya sekali lagi minta pencerahan sesuai judul adalah sinergitas tatkala kejadian di Kabupaten Garut sudah terlaksana sinergitas antara pengurus kecamatan dengan pengurus kabupaten. Nah sekarang sinergitas di tingkat Rapimda adalah dari kabupaten ke tingkat provinsi. Kebetulan ada anggota kami atau perangkat desa kami yang akan melaksanakan kasasi, ya. Karena ini kan ranahnya bagian hukum. Kebetulan organisasi kami ini kan masih morat-marit Kang Sekum, Kang Dani. Jadi saya minta petunjuk yang jelas sejelas-jelasnya menyangkut tentang regulasi yang namanya kasasi. Karena perangkat desa yang akan mengajukan kasasi itu berharap berat, berharap besar terhadap organisasi untuk membantu all out atau full team, karena mungkin dia ini kelahiran 97, 96, jadi dalam tatanan masuk ke desa itu antara tahun 2015, 16, 17, dan 2018. Jadi pengenalan terhadap organisasi provinsi perangkat desa itu dia baru samar-samar. Nah dengan adanya Garut akan melaksanakan Pilkades tahun 2021 yang akan diikuti oleh kurang lebih 217 desa. Seandainya ini para perangkat desa terpuruk, insya Allah ini ke depan PPD juga akan terpuruk. Karena apa? Karena waktu kemarin saya berdebat juga di pengacara, jadi seolah-olah organisasi itu bisa mencala putra, mencala putri. Itu bahasa Spanyol lah Pak. Bisa mencala putra, mencala putri. Padahal sudah jelas kalau organisasi itu kan ada ruang batas dan waktu, dan ada juga mungkin keterbatasan. Nah di sini kebetulan kan ada LKBH. Saya mohon bantuan atau dorongan dari tingkat Provinsi Jawa Barat, karena harapan besar atau asa besar dari kami sebagai pengurus kabupaten adalah tertumpu pada pengurus provinsi. Sebelum saya melangkah ke tingkat pusat kan ada juga kan pengurus provinsi. Nah di sini mungkin saya sekali lagi untuk yang membidangi tentang regulasi hukum bisa membantu atau mendorong, sekaligus juga bisa menguatkan. Terus yang kedua tentang persepsi Pak Sekum. Saya udah beberapa kali meng-share atau langsung sebelum ke pusat, ke provinsi dulu, dalam pengisian format yang diluncurkan kepada para pengurus kabupaten itu tidak ada panduan yang sifatnya substansi. Jadi mohon disamakan persepsi. Apakah NIA PD atau nomor induk aparatur pemerintah desa itu termasuk kepala desa atau tidak? Kalau bahasa aparatur itu menurut analisa saya itu kepala desa juga masuk. Yang namanya aparatur itu kepala desa juga masuk. Beda dengan NIKD dan NIPD. Nah, di sini mungkin saya sekali lagi minta, mungkin kalau ya gambaran aja. Kalau secara spesifik mungkin dari provinsi juga kan mencadur dari tingkat pusat. Dalam kolom pengisian jenis pekerjaan, bidang pekerjaan saya selalu konsultasi. Karena nggak ada panduan yang sifatnya spesifik.
Sekian, terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sukses pengurus Provinsi Jawa Barat. Bravo PPDI Jawa Barat. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pimpinan PPDI Provinsi Jawa Barat beserta jajaran yang tidak bisa sebutkan satu persatu, rekan-rekan senior Ketua PPDI se-Jawa Barat dari setiap kabupaten, mohon izin saya ingin menyampaikan atau memberikan masukan tentang kondisi organisasi PPDI di kabupaten kami yang masih berjalan, maksudnya berjalannya masih belajar. Jadi kami mohon bimbingan dan pembinaan dari bapak-bapak pengurus PPDI provinsi dan para senior ketua kabupaten Provinsi Jawa Barat dengan kondisi yang saat ini. Tadi saya nyimak dari awal sampai barusan Bapak Dewan dari DPR RI hadir. Semua menyatakan bahwa kita organisasi PPDI harus bisa merapat dengan pemangku kebijakan di daerah seperti bupati yang notabene seperti itu. Katanya insya Allah kalau bupati udah tahu PPDI, udah merapat dengan PPDI, kadesnya pun akan takut. Tapi kami di Kabupaten Bandung, maaf dengan segala hormat, yang terjadi di Kabupaten Bandung, bupati takut sama kepala desa. Entah ada apa itu. Iya, justru itu. Langkah kami sekarang tidak terhenti, meskipun keadaan berbagai macam kendala dan cercaan dari berbagai pihak, dari advesi yang sebetulnya kami pernah merapat ke berbagai pihak dari DPR RI, bahkan dari bapak kami juga DPMD yang tadinya sangat terbuka lebar buat kami, sekarang berbalik menjadi mundur. Beliau bilangnya seperti ini, jangan dulu ngomong tentang PPDI. Ternyata banyak kepala desa yang haredan gara-gara ada PPDI di Kabupaten Bandung. Itu yang menjadi polemik dan sangat-sangat membuat kami senyum tipis. Karena apa sih sebetulnya yang terjadi dengan bapak-bapak kepala desa? Intinya, substansinya, kami mohon kepada para pengurus PPDI provinsi, bila mana suatu saat nanti PPDI berjalan menemui Jabar 1, ditekankan kembali untuk Kabupaten Bandung bahwa para kepala desa jangan merasa haredang atau takut melalui bapak bupatinya juga, yang notabene kami mendukung beliau sekarang menjadi bupati. Jangan merasa tersaingi atau merasa kami akan melebihi mereka. Jadi kami mohon bimbingan dan binaan seperti itu dari bapak-bapak yang lebih senior, yang bapak-bapak yang sekarang membimbing kami sebagai organisasi terbungsu di Jawa Barat. Dan mudah-mudahan kami juga mohon doa kepada semua. Insya Allah apapun yang terjadi, meskipun Pak Bupati nanti tidak mau menghadiri, kami akan tetap melaksanakan pelantikan dan kami akan tetap mengundang beliau bersama jajarannya. Dan kami akan mengundang bapak-bapak pengurus provinsi dan bapak-bapak ketua kabupaten. Insya Allah mohon doa dari semua agar kami bisa menjalankan keinginan kami mendirikan organisasi perangkat desa yang alhamdulillah perangkat desa sekarang sudah mulai merapat. Dari perkecamatan sudah meminta kepada kami baik secara japri maupun di grup PPDI kabupaten untuk memberikan sosialisasi ke tiap kecamatan, dan itu merupakan kemajuan yang alhamdulillah kami rasa signifikan sekarang, dan itu semua berkat bimbingan dan doa dari bapak-bapak semua. Kami mengucapkan terima kasih pada semuanya. Tidak henti-hentinya mendukung kami PPDI Kabupaten Bandung untuk tetap berdiri tegar dan maju untuk mendirikan organisasi perangkat desa se-Indonesia. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pimpinan pengurus PPDI Provinsi Jawa Barat, ada beberapa hal yang saya tanggapi dari awal. Pertama, tadi Ketua Umum Provinsi menyampaikan sinergitas antara
intersektor mungkin antar kepengurusan dari kabupaten sampai provinsi. Sumedang insya Allah akan sinergis, tergantung dari pembawaannya. Mau dibawa ke arah mana ini organisasi, saya siap. Menanggapi dari ketua 2 tadi, wakil ketua 2 Kang Raden, pengembangan organisasi betul. Hari ini Majalengka, Subang, Purwakarta ini stagnan, tidak ada perkembangan. Itu harus di-follow up ulang. Itu ranahnya tentu ranah provinsi. Tapi kami kabupaten tetangga mereka, insya Allah akan siap bantu. Gitu. Yang ketiga, menanggapi LKBH dari ketua, wakil ketua, apresiasi setinggi-tingginya kepada PPDI pengurus provinsi. Mungkin di Indonesia ini baru hanya Jawa Barat yang ada LKBH. Tingkat nasional pun saya kurang tahu ada atau tidaknya. Nanti bisa berbagi informasi dengan kami langkah-langkahnya, karena di Sumedang itu kalau digali potensi itu tidak ada perangkat yang berbasisnya hukum. Ini bagaimana caranya nanti? Mungkin bisa meraih perhati atau nanti solusinya seperti itu. Menanggapi dari Kang Dani terkait usaha Sumedang hari ini kondisinya tadi sama seperti Bandung, mungkin baru belajar terkait organisasi, masih bayi. Februari ini baru setahun Februari ini. Insya Allah untuk usaha kami akan tingkatkan, karena kami juga terus-menerus sosialisasi kepada teman-teman perangkat desa, yang mungkin bisa dilihat dari progres pembelian batik, pembelian kaos itu selalu meningkat. Walaupun pembayarannya menunggu siap ya Bu Bendahara. Gitu. Karena siltap di Kabupaten Sumedang sampai saat ini belum turun. Belum turun. Apalagi ditambah dengan tunjangan BPD yang dipaksakan oleh Bupati harus sekian. Gitu Mas. Nah, yang terakhir ini menanggapi nomor induk aparatur pemerintah desa, betul yang dikatakan tadi Ketua Garut, bahwasanya ini harus diurus dulu dari undang-undangnya. Kalau Kemendagri sekarang informasi yang saya tangkap itu belum mengacu kemana ini nomor induk aparatur pemerintah desa itu. Revisi undang-undang tadi sudah dikatakan oleh Ketua Komisi 2. Belum ada, iya, saya tahu juga informasinya seperti itu. Belum ada revisi, karena tidak ada fraksi yang mendukung. Tek endingnya mau seperti apa? Karena pandangan di sana, pandangan di atas itu perangkat desa itu ya kepala desa. Satu suara. Tapi kalau melihat dari Permendagri 67, bahwa kita itu 60 tahun di organisasi profesi sampai 60 tahun. Itu mungkin dari saya mengikuti, tergantung dari teman-teman di provinsi mau dibawa kemana ini organisasi. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi masalah pencerahan tentang LKBH dulu ya, kita kasih. Jadi kita kembali ke singkatannya dulu. LKBH itu Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum di sana itu. Nah, kenapa kami itu pengen setiap kabupaten itu ada perwakilan? Karena itu untuk koordinasi kami. Sekarang di Garut 200 lebih pilkades 211. Kita yang punya personilnya cuma 10 advokat itu nggak mampu. Nah, makanya kami ada setiap perwakilan setiap kabupaten itu, nanti yang perwakilan itu akan dijadikan paralegal kalau memang dia bukan sarjana hukum.
kami dengan Ketua DPC Pradita Tasikmalaya sudah sepakat dan kami sudah ada program kerja ketika Badan Hukum LKBH itu sudah selesai, karena kita harus menyelesaikan dulu badan hukumnya. Nanti kami akan mengadakan workshop tentang bagaimana cara mengadvokasi. Karena yang pertama itu, dan pengacara yang paling luar biasa itu adalah menyelesaikan sengketa tidak sampai ke pengadilan. Nah, kita akan dilatih di sana. Kita akan latih paralegal. Dan yang saya minta, untuk perwakilan dari kabupaten, nanti ada perwakilan per kecamatan. Kita akan latih juga bagaimana cara mediasi, bagaimana cara yang disebut dengan APS, alternatif penyelesaian sengketa. Itu bagaimana? Dengan teknik-tekniknya yang seperti itu. Kalau kita menangani sendiri, yang LKPH yang cuma 10 orang itu advokat, nggak bakalan bisa. Nah, makanya saya itu pengen dari setiap kabupaten itu ada perwakilan, karena kami sudah memplan. Ketika LKBH itu sudah jadi, maka kami juga akan mulai bekerja. Dengan yang pertama itu mengadakan workshop pelatihan minimal satu kabupaten itu 1 orang. Nah, nanti bisa menyampaikan kepada pengurus dari kabupaten, kita mengadakan lagi dengan perwakilan per kecamatan 1 orang. Pasti di kecamatan juga ada bagian advokasi. Nanti di sana itu dilatih bagaimana. Nah, setelah itu tidak bisa dimediasi, maka itu bagian kami. Kalau sudah masuk ke ranah peradilan. Jadi LKBH yang di provinsi itu sebetulnya tuh ketika sudah masuk ke ranah hukum itu mau nggak mau kita yang menangani. Karena paralegal itu nggak bisa. Paralegal itu bisa mendampingi kalau dalam pidana itu pendampingan kita itu di Kapolres dan Kejaksaan. Sudah masuk ke peradilan kita tidak bisa masuk di sana. Nah itu sudah ada kelonggaran kita untuk pendampingan. Kalau masalah perdata, apalagi ke PT UN itu, kalau bisa dijelaskan itu. Sebetulnya tidak harus sarjana hukum dan tidak harus jadi advokat, tapi mereka harus mengetahui tentang hukum dan PT UN kalau mau masuk advokasi di PT UN. Kenapa Kang Miraj ikut di, padahal dia masih advokat magang, padahal dia bisa masuk, itu PT UN Pak. Karena kita itu organisasi, lihat organisasi buruh, dia bukan advokat, tapi dia masuk di PT UN. Jadi seperti itu, makanya saya itu pengen perwakilan 1 kabupaten 1 orang itu nanti akan dilatih tentang advokasi. Karena paralegal itu, definisi paralegal itu orang yang bukan sarjana hukum, yang mengetahui dan dia itu yang punya pengetahuan tentang hukum. Karena kalau kita kembali lagi ke S1, kita tuh agak rumit ya, lama juga gitu kalau mau ngambil hukum. Nah ini kita akan dilatih paralegal dan nanti akan mendapatkan kartu tanda anggota dan SK dari LKBH. Kalaupun kita mendampingi sampai kepolisian dan di kejaksaan, itu masih bisa diterima Pak. Paralegal itu. Contoh saya itu belum jadi pengacara, insya Allah tahun depan saya dilantik. Nah, kemarin saya ke Sumedang, saya bisa mendampingi di Polres, padahal saya bukan pengacara. Saya baru masuk paralegal. Nah itu, keuntungannya di situ Pak. Kalaupun kita sudah punya keterampilan tentang hukum, jadi kita nggak terus menitik beratkan kepada LKBH. Kalau kita bisa, kenapa mesti pakai yang lain? Kalau organisasi bisa. Kalau kita mengetahui tentang acara PT UN, bagaimana PT UN seperti ini, itu bisa Pak. Kalau organisasi, contoh organisasi buruh. Nah karena di undang-undang juga ada Pak, saya lupa lagi undang-undangnya, tapi saya pernah baca itu, bahwa dari organisasi itu bisa. Dari organisasi profesi seperti SPSI itu, Serikat Buruh kan, nah Serikat Pekerja Indonesia, itu bisa Pak, dan itu bukan sarjana hukum. Mungkin untuk masalah pencerahan LKBH itu Pak, jadi progres kami itu ke depan sudah ditata Pak sama Ketua DPC, karena beliau yang ahli. Nah nanti ada workshop, ada pelatihan. Kita itu paralegal itu nggak sehari Pak. Kita itu akan melatih paralegal itu selama 1 minggu. Dan 1 minggu itu bukan 1 minggu kita seminggu terus, enggak. Dengan kita itu 7 hari lah, 7 hari ya kita bisa hari Sabtu kita mengadakan, kita rally kemana gitu. Kalau nanti sudah kita pelatihan ke setiap kabupaten 1 orang, dan mudah-mudahan yang 1 orang itu bisa melatih rekan-rekan kita yang dari kecamatan.
Itu ya, harapan kami itu mengadakan LKBH itu. Kalau mengadvokasi secara keseluruhan oleh LKBH, wah kita nggak sanggup Pak. Kita harus punya advokatnya juga ratusan itu. Apalagi bukan cuma Garut, ada kabupaten-kabupaten lain kan, yang kasusnya berbeda. Itu. Nah masalah kasasi Pak yang tadi itu, yang saya baca tentang tadi itu apa? Yang poin tadi itu Pak, yang bukan menguatkan tapi membatalkan. Oke. Membatalkan, di situ yang mengajukan banding itu kemarin itu siapa? Kepala desa. Yang tadi saya baca itu bahwa ini menolak semua gugatan dari tergugat, ya, penggugat, ya, dan menerima kita dari tergugat. Nah berarti posisi itu, kenapa itu membatalkan? Karena di situ ada pemahaman hakim yang berbeda. Nah ini kan ada mengadili, menerima pemohon banding dan tergugat banding, membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung nomor 51G 2020 PT UN Bandung tanggal 10 September 2020 yang dimohonkan banding. Ini ya, mengadili sendiri. Nah ini yang harus digarisbawahi itu, mengadili sendiri Pak. Ketika dia tidak sepaham dengan apa amar putusan waktu di PT UN yang di Bandung, maka dia merevisi lagi, dan itu mengadili sendiri. Mengadili sendiri bukan berarti tidak menguat. Kalau menguatkan dalam poin amar putusan itu sama Pak. Tentu ini akan berbeda karena saya tidak baca amar putusan yang kemarin itu, yang dari PT UN Bandung saya nggak baca. Ini kan dari banding ya. Ya ini dari banding. Menyatakan gugatan para penggugat, para terbanding tidak diterima. Ini kan kepala desa mengajukan itu sudah tidak diterima. Nah, kebalik Pak, mungkin Pak, koreksi. Kan yang pembanding itu kan kepala desa. iya, pembanding menyatakan Pembanding perangkat desa. gugatan Pembanding. para penggugat yang menggugat ke pengadilan tinggi PT UN itu siapa? Sekarang kan jadi kebalik, karena banding jadi kepala desa. Iya, kepala desa posisinya menjadi penggugat. Beda dengan kemarin yang perangkat desa menggugat. Ya, Pak Ketua, mohon maaf, Ya. saya potong sebentar. Punten bisa. Nah, ini secara perinci nanti mungkin akan berdiskusi dengan pengurus Kabupaten Garut, ya, secara terperinci, secara detail mengenai kasus itu, betul kasus. Yang jadi pertanyaan itu kan tadi kita ada bahaya, sudah tersampaikan. Nah, ini supporting dari organisasi PPDI terkait dengan kasus itu seperti apa gitu. Maksudnya mau dibantu atau tidak atau bagaimana kan begitu. oh iya. Ya. Biar Oke. biar disingkat saja. Ya. Kalau masalah dibantu, asal ada laporan, ada rekomendasi, kita bantu. Kalau masalah dibantu, ya pastilah kita itu LKBH PPDI, masa nggak bantu? Ya. Apapun itu pasti dibantu. Cuma tadi mohon maaf ya, ada ini kan saya juga tulis di sini Ya. masalah kasasi. Jadi saya terangkan dulu. Jadi biar agak sedikit mengetahui orang lain juga ya. Kan? Ini saya tulis juga. Jadi ini Pak. Jadi ada pencerahan sedikit ya. Kalau masalah dibantu, udah jangan ditanya lagi. Karena kita itu memang untuk membantu perangkat desa. Pasti dibantu. Apapun mungkin Pak Sarip nanti kita ke LKBH, Pak Sarip datang komunikasi dengan langsung kita ke bagiannya dulu. Nah nanti akan saya bicarakan. Dan masalah ini kita akan bicarakan dulu. Sebentar, mohon izin. Karena ini kan lagi ditangani oleh Pradi juga. Iya. Nah ini dari pihak organisasi apa saja yang harus dibuat, itu aja. Makasih. Oke. Jadi kalau masih ditangani, kita biarkan saja. Karena saya tahu Pak Anton juga terkenal sama saya, ya, yang jadi advokat ini. Nanti saya bisa berbicara ngobrol lagi bagaimana perkembangan kasus ini. Ya, kebetulan advokat-advokat yang di sini saya juga kenal. Ya, Insya Allah nanti saya akan berkoordinasi dengan beliau bagaimana ini titik akhirnya akan seperti apa yang harus ditempuh
oleh kami dari organisasi, kami akan menanyakan kembali karena ini masih dalam ranah penanganan beliau. Mungkin segitu Pak Ketua. Ya, jadi ini mungkin dengan terjadinya kemarin banding itu seolah ada pembiaran dari lawyernya. Karena kan istilahnya ada bahasa tediapin, gitu kan. Jadi yang berkuasa sekarang jadi lawyer pembanding, betul nggak? Jadi tak kala mungkin ya istilahnya sesuai mekanisme secara hukum, lawyer dari pihak perangkat desa itu seolah diam gitu bahasanya. Tapi kalau ada daya dan upaya mungkin ini hal seperti ini. Sekian, terima kasih. Ya, oke karena ya, oke nanti kita Pak diskusi kembali karena mungkin saya juga dibatasi waktu di sini. Nanti akan diskusi lagi karena mungkin cukup panjang perdebatan ini. Nanti kita akan diskusi setelah acara ini. Terus yang ada yang tadi mohon itu Pak Sekum yang langsung sama saya sekalian aja dijawab apa tadi poin saya tulis semua di sini. Masalah organisasi nanti biar bagian organisasi yang jawab. Itu sih sudah yang paling itu dari Garut. Iya. Oke. Ya dari Sumedang. Yang dari Sumedang itu oh iya, harus bagaimana dan karena di Sumedang tidak ada yang backgroundnya sarjana hukum gitu. Ya tadi sudah sekalian dijawab sama Pak Sarip. Saya sudah menangkap apa yang tadi dikatakan sekalian dijawab ya tadi. Iya, iya. Cuma saya ingin memberikan solusi langkah awal kepada teman-teman yang akan melaksanakan pilkada serentak 2021 termasuk saya juga sama ada 58 desa yang ingin pilkada 2021. Langkah awal kemarin saya ngobrol dengan kepala dinas DPRD. Langkah awal itu persyaratan pencalonan kepala desa itu menyertakan surat pernyataan tidak boleh mengeluarkan perangkat desa secara sepihak, ditandatangani kepala desa di atas materai dan diketahui BPD. Ini ke teman-teman nih yang akan melaksanakan pilkada di 2021. Ini efeknya itu benar tidak terlalu utuh kecuali intimidasi, membuat tidak betah itu kan psikologis caranya. Gitu. Saya lebih mental kan. Tapi kalau pemecatan secara sepihak itu tidak ada. Itu saja masukan teman-teman. Oh iya. Terima kasih Pak Ketua Sumedang atas masukannya. Mungkin ini para ketua kemana soalnya ini bukan ranah saya masalah keorganisasian. Silakan untuk ke bagian organisasinya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi Pak Sarip, kalau memang tidak puas kita ngobrol lagi karena cukup panjang juga gitu. Tadi dari Sumedang sudah saya sampaikan bahwa kita akan melaksanakan pelatihan paralegal secara kontinu, akan terus-menerus. Ya, kita ada waktu, tinggal kita koordinasi dengan kabupaten. Bagaimana kita itu mau sebulan sekali atau seminggu sekali kita mengadakan pelatihan paralegal. Oke, mungkin dicukupkan sekian dari saya. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit mengenai masalah finansial uang organisasi. Tadi yang disampaikan Ketua Ciamis, berikut Ketua dari Garut. Oke dipotong BJB dan tidak oke juga dipotong BJB kan gitu ya. Maka porsi benang merahnya adalah saya hadir Pak di provinsi. Ya tadi yang disampaikan programnya. Saya tidak memaksakan. Kalau itu menjadi potensi di Garut silakan gunakan. Karena di Ciamis dirasa kasnya sudah cukup ya silakan. Kan gitu. Intinya kan seperti itu. Saya bisa melihat yang masuk ke provinsi itu berapa uang yang sportif kan seperti itu. Jadi pada intinya adalah saya tidak menjadi bersikap itu diharuskan ketika adalah potensi berdasarkan daerahnya masing-masing. Saya harap itu untuk kepentingan organisasi kan seperti itu Pak. Gitu. Sifatnya apapun. Gitu kan. Karena atribut ini lahir dengan organisasi PPDI yang dari pusat, provinsi, kabupaten sampai desa, ya anggotanya di situ-situ saja Pak. Cuman kapasitasnya, porsinya kan beda-beda. Kalau dari pusat itu seperti itu dengan birokrasinya, dengan lobby-lobbynya dia dapat uang. Bicara politik Pak. Kabupaten ya bisa karena punya anggota setiap daerahnya. Ketika kita undang rapim saja tidak datang, kan gitu. Jadi intinya adalah porsi keuangan ini, porsi keorganisasian ini, saya berharap sih bisa
bisa di bidang 4 ini tidak menjadi bahan yang menjadi beban sebetulnya. Tapi ketika ini menjadi potensi untuk di daerahnya masing-masing, mari bekerja sama. Karena Sumedang mungkin polanya adalah saya narik iuran nggak mungkin karena perangkat desanya juga belum, kan gitu, belum nyampe ke PPD. Bandung pun sama, duka bayar iuran oke di mana kan gitu. Nah gitu kan, Sumedang sama, duka meren. Garut sama. Percaya Ciamis mah, saya juga orang Ciamis gitu kan. Jadi bayarnya ngadat. Pengurus apresiasi gitu, memang harus seperti itu. Cuman kan ada yang di daerahnya masing-masing, karena saya kapasitasnya adalah di provinsi, maka saya akan menghadirkan dan berpikir bagaimana porsi setiap daerah itu bisa terpenuhi. Jangan sampai mulak ya karena orang mah ada kasna kita rasut buka duit di mana. Nah ini saya hadirkan. Ada saya mah nggak cukup, perlu kekituan dan silakan itu jadi masalah, gitu kan. Nah intinya seperti itu. Maka kalau bicara benang merah, apa yang disampaikan tadi Pak Ketua Garut terkait finansial, saya hadir di sana, Pak. Insya Allah saya hadir. Maka tadi kenapa saya terkait atribut, terkait badan usaha milik PPDI, biar semua merasakan potensinya, gitu kan. Ini saya bicara real tentang bagaimana organisasi ini berdiri, bukan bagaimana kita berpolitik. Ayo bagian anak mulai. Tadi Pak Ketua bicara tentang ya kasus perangkat desa dan lain-lain, mana bidang usahana bicara. Padahal kumaha menyelesaikan kasus ketika memang kudu lempang oge, lang tadi cek Pak Ketua tema pagi-pagi diabaikan karena memang dukungan di PPDI, duit merenang kan gitu. Di mana duitnya? Nu sumbangan lagi 15 sampai 20 orang kan abi mikir gitu tuh. Sebagai ketua 4 gitu di bidang usaha. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ini menanggapi Sumedang, ada yang mau menanggapi Sumedang tidak? Ini mau di mana, dibawa kemana kira-kira begitu ya? Mau bawa kemana organisasi PPDI Jawa Barat nih? Pak Sutara? Mangga. Biar berbagi peran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salatan wa tasliman amma ba'du. Rekan-rekan jajaran pengurus provinsi, kemudian saudara-saudaraku pengurus kabupaten se-Jawa Barat yang saya banggakan. Semangat berorganisasi dan semangat khairunas anfa'uhum linnas, niat ibadah itu tanamkan yang pertama. Barangkali saat ini saya duduk di depan mewakili ketua, dan saya ketua 1 yang membidangi urusan program kerja. Dari seluruh bidang yang ada ketua 2 bidang pembinaan, ketua 3 di dalamnya ada advokasi, dan ketua 4 bidang usaha terhimpun dan terekap dalam sebuah program kerja yang bidangnya dari saya. Jadi ketika jalan program bidang ketua 2, ketua 3, dan ketua 4 jalan, maka program kerja namanya jalan. Tetapi saya lebih spesifikasi kepada program internal umumnya. Saya sudah diskusi dengan beberapa ketua bahwa sebenarnya ketika pertemuan itu akan lebih sederhana, tetapi target yang jelas, outputnya yang terukur. Ini sebuah perkembangan sebenarnya kan untuk ketua Sumedang. Mau dibawa kemana, hasilnya seperti apa sekarang, saya melihat, dan ini perlu dilaporkan secara real. Ketua 2 yang membidangi urusan pembinaan saat ini bertambah, beberapa kabupaten sudah mulai bergairah, sudah mulai ada pelantikan, sudah mulai ada penambahan anggota yang masuk ke dalam organisasi PPDI. Ini sebuah nilai perkembangan sebenarnya, tidak diam gitu loh. Soal evaluasi perkembangan peningkatan pembinaan itu saya kira nanti dievaluasi. Itu ya. Kemudian ketua 3 yang di dalamnya spesifikasi khusus di dalam komunikasi informasi dan juga ada advokasi. Saya melihat dia sedang bekerja secara maksimal.
bagaimana LKBH Provinsi Jawa Barat bisa berdiri dan langsung menjembatani kepada teman-teman yang bermasalah di kabupaten dengan mendirikan LKBH tingkat kabupaten atau perwakilan kabupaten. Ini merupakan output yang sedang dikejar tayang. Kehadiran Kang Dian di Ketua 3 ini harus betul-betul nanti bisa merubah posisi kegiatan terutama di pembelaan terhadap masalah-masalah yang menimpa perangkat desa di Jawa Barat. Makanya tadi saya sudah ngomong, Kabupaten Cirebon 10 Maret akan ada rakerda sekaligus launching, walaupun legal formalnya belum, tapi anggap saja sudah ditetapkan nanti, karena saya sudah mengirimkan nama salah satu perangkat desa yang juga advokat untuk dikukuhkan sebagai ketua atau koordinator LKBH Cirebon. Siapkan saja SK setengah matang kan gitu, karena kan Jawa Baratnya belum, tapi ini harus udah mulai berjenjang. Mungkin bahasa sosialisasi, mungkin bahasa caretaker lah, penugasan sementara bisa saja, begitu maksudnya. Kemudian Ketua 4 kemarin kita diam. Kalaupun sekarang apa yang bisa dilakukan oleh Ketua 4 misalkan dalam hal ini, ya mungkin ukurannya baru seperti itu. Nanti sambil memikirkan potensi-potensi yang lain, termasuk potensi tadi eksternal. Kalau posisi usaha di atribut, usaha di ini mungkin itu adalah usaha di internal. Tapi ada usaha yang eksternal. Nanti Kang Dani harus cerdas-cerdas mencari bahasanya apa sih, peluang gitu lah. Zaman sekarang kan peluang. Ada ketua dewan, dewannya punya usaha apa? Ayo, ada punya produk apa kan gitu. Ini salah satu yang sering saya koordinasikan dengan Ketua 4. Agar nanti kemandirian PPDI Jawa Barat atau juga kabupaten ini bisa berjalan. Tadi bagaimana Jawa Barat, pengurus Jawa Barat bisa berjalan ke Kuningan, bagaimana bisa berjalan ke Garut ketika usaha atau budgeting di provinsi ini tidak ada. Begitu ya Ketua ya. Jadi saya berharap kepada teman-teman, ini masalah ini menjadi bahan perhatian dan juga maklum Ketua Garut. Jadi ini terus berjalan sebenarnya ini. Jawa Barat ini terus berjalan, apalagi kalau terus komunikasi. Saya sering baca website Sumedang, bagaimana itu Sumedang berkibar. Walaupun dari sisi kelebihan dan kekurangan pasti ada. Bagaimana saya Cirebon dengan bermain bahasanya sih dengan tekstur Cirebonnya tersendiri. Ibu, Bandung nih saya ngasih motivasi. Cirebon didirikan PPDI itu tahun 2011. Tidurnya itu hampir 6 tahun, 7 tahun. Baru saya ketika saya masuk itu mulai bergairah lagi. Strateginya apa? Kalau kita organisasi perangkat desa, kita baca pemetaan, bahasanya pemetaan. Mana potensi-potensi mereka yang bisa mendukung kegiatan kita. Perangkat desa yang memang mempunyai kompetensi untuk bisa mendirikan organisasi ini. Saya di Kabupaten Cirebon, strategi saya yang saya rekrut adalah 1 para sekdes. Kemudian yang kedua, potensi-potensi perangkat desa di luar sekdes tapi punya otoriter atau punya bahasanya potensi untuk bisa bergerak. Saya tidak mendirikan pengurus kecamatan-kecamatan dulu, saya tidak. Tapi saya membuat dulu bahasanya kader-kader di Kabupaten Cirebon. Sampai sekarang saya baru yang sudah saya SK-kan baru 7. Tapi pergerakan saya sudah hampir 40 kecamatan bergerak. Walaupun atas namanya masih koordinator gitu. Belum pengurus kecamatan. Saya ini jujur Cirebon nih, makanya kenyataannya seperti itu. Tapi alhamdulillah kita bergerak ke Jakarta lebih dari 1.000 orang kita berjalan. Kalau bicara Ciamis, Pangandaran sama Tasik ya enggak usah cerita, karena saya itu bagian daripada contoh saya. Bagaimana itu Ciamis bisa guyup, bagaimana itu Pangandaran bisa bergerak. Itu saya nyontok ke sana, tapi juga kita harus menyesuaikan dengan potensi yang ada di wilayah masing-masing, Ibu. Jadi contoh saya, realnya coba cari Ibu, perangkat desa yang kira-kira dekat dengan bupati siapa? Kuningan ini ada beda pergerakannya.
Ibu siapa yang dekat dengan, bila perlu dengan gubernur, siapa ibu yang dekat dengan DPR, perangkat desa maksudnya, tarik dia, rayu sama ibu, betul? Nanti ibu ada partner untuk melakukan pergerakan. Ini sebuah motivasi dulu. Biar tadi kadang-kadang ibu suratnya dari kemarin di Pangandaran, saya sendiri, saya dikucilkan, tapi gitu ya. Tapi ibu tetap tegar, itu sebuah semangat modalnya. Berikutnya saya kasih jamu, ibu dekati teman-teman perangkat desa yang punya potensi. Itu langkah dulu. Nggak perlu mendirikan PK-PK dulu, nggak perlu. Menurut saya sementara ini. Dia tarik dulu agar merasa bertanggung jawab terhadap nasib dan keberadaan perangkat desa di Kabupaten Bandung. Itu resep saya. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Dan tadi saya sebenarnya ingin menyampaikan kepada DPR untuk berjuang merubah Undang-Undang Nomor 6 tentang desa itu berat. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun tidak akan selesai. Tapi ada satu celah di mana PP sebagai pelaksana daripada Undang-Undang Nomor 6 ini masih ada celah. Makanya di Kabupaten Cirebon mulai melangkah untuk mengusulkan kepada DPP atau Jawa Barat itu untuk adanya perubahan PP lagi kan, agar di PP pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa itu tetap hierarkinya oleh kepala desa supaya tidak ribut dengan kepala desa, tetapi rekomendasinya jangan oleh camat, karena camat mudah dipengaruhi, karena camat terlalu dekat duitnya. Jadi langsung rekomendasinya Pak Bupati, biar nanti ada saringan DPMD, ada saringan kabag hukum, ada saringan. Kalau di kecamatan siapa yang nyari, cuma kasih pem. Betul. Ini pergerakan kita Jawa Barat ini ke depan. Ini orasi urusan urusan pergerakannya. Jadi coba nanti kita Jawa Barat, saya akan mengusulkan rekomendasi Rapimda ini nanti seperti apa nih Sekum nih, supaya kita ada hasil kesimpulan rapat sekarang. LKBH is oke, laporannya sudah berapa persen? Soalnya urusan program, jadi saya paling tidak ada ukuran-ukuran program Jawa Barat. Urusan usaha sudah sejauh mana nanti di Rapimda ini harus ada hasil. Tadi walaupun sudah dilaporkan kan gitu. Pembinaan sudah berapa kabupaten sekarang, perkembangannya seperti apa? Ada masalah seperti apa kan, itu bagian daripada pembinaan Pak Sekum. Jadi seperti itu. Jadi nanti salah satu rekomendasi di bidang status dan kedudukan perangkat desanya coba dipiralkan. Zaman sekarang zaman viral Pak. Saya kemarin banjir saya viralkan, akhirnya pada datang itu bantuan. Tapi kalau tidak di-expose, tidak dibicarakan, Rapimda saya, Rakerda saya sudah mulai dipiralkan di Kabupaten Cirebon. Akhirnya apa? Mulai banyak yang melirik, kan begitu. Sampai insya Allah penyelenggaraan saya di Hotel Bintang 5. Tapi jumlahnya kan terbatas juga, 150 orang. Tapi 150 orang dengan bintang 5, 225 per orang, itu sudah lumayan harganya. Alhamdulillah kita bekerja guyup tanpa harus juga ada potensi dari dalam, tapi juga dari luar. Saya kira itu salah satu rekomendasi kita nanti. Mungkin ini sebuah kesimpulan awal. Saya selaku program kerja, ketua 2 urusan tadi pembinaan, sudah beberapa kabupaten yang kita lakukan pembinaan. Kemudian advokasi LKBH sudah ini, kemudian usaha pun sudah. Saya kira seperti itu tambahan kami selaku ketua 1 bidang program kerja. Di internal pun sama, Pak Sekum alhamdulillah sudah mulai aktif. Koordinasikan nanti dengan ininya, dengan staf-stafnya atau dengan bidang atau dengan kasihnya ya. Di struktur dengan kabit. Dengan sekbid, dengan sekretaris bidang ya. Dengan sekbid yang ada, tolong terus supaya bisa berkoordinasi dengan aktif. Itu bagian daripada program internal kita. Demikian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya juga minta maaf tadi terlambat karena memang urgent. Seharusnya saya dari kemarin datang Pak Ketua 4. Mohon maaf, harusnya saya yang menerima tamu. Cirebon itu sama dengan Kuningan dekat. Namun karena apalah daya, desa saya langsung banjir hampir 2 meter. Saya banyak tamu. Jadi saya kesini itu di balai desa, Pak Ku lagi ngomong doi, izin saya bukan izin Rapimda sebenarnya. Izin ada sesuatu hal yang harus saya selesaikan. Inilah jawaban penyelesaian saya. Jangan sampai Cirebon tidak datang ini, apalagi ketua 1 tidak datang, orang dekat kan gitu. Saya nggak nyaman, nggak enak apabila
ada hal-hal seperti itu. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sutara. Baik, Yang saya hormati unsur pimpinan semuanya, dari mulai ketua, sekretaris bendara, ketua 1, 2, 3, dan 4. Jadi Rapimda ini adalah sesuatu yang saya tunggu sebenarnya. Karena memang walaupun Silkap Tasik belum cair kan, tapi kalau dengan Rapimda kita bisa keluar, itu salah satunya. Jadi luar biasa, maksudnya seperti itu. Walaupun Silkap belum cair, agenda-agenda surat resmi ini yang saya tunggu sebenarnya. Jadi minimal ada SPPD lah gitu buat perjalanan ini. Jadi terlalu dekat kalau ke Kuningan gitu. Bisa ada yang lebih jauh ke Cirebon lah gitu Pak Saudara gitu. Jadi itu sebenarnya. Tapi di balik ini semua tentu ada yang harus saya bawa ke Tasikmalaya. Itu intinya gitu. Kalau misalnya Rapimdanya, mohon maaf gitu. Tadi kan kalau ini memang ada unsur pimpinan semua, tapi yang lalu lalang bebas itu, kemudian yang izin juga bebas. Maka saya juga izin bebas saja gitu barusan. Kemudian unsur pimpinan pun ada yang di belakang, ada yang di bawah, ada yang di pinggir bahkan gitu. Ya sama, saya pun ya ikut-ikutan seperti itu. Gitu. Nah tadi di balik ini ada yang harus saya bawa ke Tasik gitu. Kalaupun kata Kang Sarip, mohon maaf Kang, Tasik magas cicing lah gitu. Sama kan, di balik hegemoni Tasik berarti ada tanggung jawab yang harus bawa ke Tasik gitu. Kang rek Rapimda, terus balik Rapimda bawa naon kan eta kan utamanya gitu. Karena memang uang yang dikeluarkan untuk Rapimda tidak sedikit gitu dari Tasik gitu, walaupun hanya ke Kuningan saja gitu. Saya hanya pergi berempat, tapi ini ada Pemprov juga, Kang Dian sama Ibu Santi, kemudian Kang Asep, sama itu unsur pimpinan di Pemprov tentunya. Itu berbeda, hanya satu perjalanan saja gitu. Ini ada beberapa tadi yang disampaikan. Pertama dari Kang Dede Wahyu, dari Pak Sekretaris Umum. Ini kan temanya sinergitas organisasi. Kemudian bagaimana hubungan harmonis antara Jabar dengan kabupaten, kabupaten dengan PK tentunya seperti itu. Kemudian ada perubahan komposisi dan struktural tentunya di provinsi atas dasar rapat di Desa Cimari ya tanggal 29 November. Kemudian database sampai dengan akhir Februari, termasuk Tasik pun belum mengirimkan itu. Kemudian KTA, kalau saya bisa bilang itu by BRI saja. Kalau Tasik kita sudah on progress dengan DCP itu. Mudah-mudahan secepatnya bisa turun. Evaluasi 2020 dengan pandemi COVID-nya luar biasa. Saya jadi kapita, jadi atoh gitu nih Lina teh aya ya nama provinsi Jabar teh gitu, mata hashtagnya Jabar aya gitu. Jadi pas dibere baju langsung meuli euy sukma era gitu bisa pajarkeun Tasik untuk biluan gitu kan eta gitu. Jadi alhamdulillah tapi eleh di Ciamis gitu. Masih keneh Ciamis, Tasik, Pangandaran, Sumedang di kana Garut nyusul lah Bandung lah gitu. Kuningan gitu. Urusan kaos tadi Jabar aya gitu kan. Menanggapi ketua 2, karena memang ketua 1 tadi terlambat hadir, dia langsung ngobrol dengan Abid dia gitu banjir gitu. Saya ke dalam itu hadir hampir aku pangdekit nah gitu, saat Kuningan hadir gitu. Untuk NIPD atau kalau Kemendagri bahasanya NAPD ya gitu. Perda Banten yang dipakai kemudian Perda Tasik kemudian yang jadi rekomendasi gitu di Kemendagri. Progresnya kan ini ada undang-undang yang luar biasa harus kita lupa. Kemudian terima kasih Majalengka Subang dan sebagainya sudah saya sampaikan. Yang paling menarik saya ini ada rapat kerja yang hanya baru PPDI Kabupaten Ciamis saja gitu. Bukan hanya Kang Dani orang Ciamis kan bukan gitu. Tapi karena memang ada rapat kerja yang semacam apa standarnya yang memang hingga dilaporkan saja gitu. Hanya Ciamis saja gitu. Kalau rapat kerja Cirebon yang sudah tadi Kang Saudara sampaikan, pastilah di Hotel Prima, Bintang 5 dan sebagainya. Tapi memang ada rapat-rapat kerja yang mungkin hanya seremoninya biasa saja, tapi dengan penuh hikmah. Tapi hanya saja belum
terlaporkan mungkin ke pengurus provinsi itu kesalahan di kabupaten ini seperti itu. Karena memang kebetulan di ADART namanya sama, ada Musda, Musdalu, kemudian ada Rapimda, kemudian ada Rakerda, kemudian ada Rakorda, sama antara provinsi dan kabupaten itu sama di ADART seperti itu. Kemudian saya menanggapi bahwa ingin ada semacam bedah khusus gitu. Ini berarti hubungannya dengan ketua bidang 2 tentunya Kang Dani, bukan hanya kedekatan saya dengan Kang Dani, dengan esennya dan lain sebagainya. Ini nyambung saja. Jadi ini saya mohon maaf Kak Ketua. Tadi saya bahkan ke Kang Pape lihat Kang Daninya nggak ada. Padahal saya pertanyaan mungkin banyak ke Kang Dani. Jadi harus ada semacam bedah khusus tentang ADART. Karena tadi temanya sinergitas organisasi. Untuk sinergitas dan profesionalisme PPDI khususnya di Jawa Barat, maka harus ada semacam itu. Kemudian kami pun meminta semacam job description atau job desk. Karena memang kalau tadi musyawarahnya sama, tapi kalau unsur pimpinannya berbeda. Kayak di provinsi kan ada ketua, sekretaris bendahara, kemudian ketua 1, 2, 3, 4, kemudian ke bawahnya ada bidang lain. Kalau di kabupaten kan hanya ketua, sekretaris bendahara, kemudian wakil ketua 1, 2, 3 dan ke bawahnya gitu. Yang berbeda kalau di provinsi ada bidang pembinaan, advokasi, usaha dan lain sebagainya. Kalau di kabupaten mana yang akan menjadi bidang itu dan bidang itu gitu. Jadi ini harus ada semacam pembedahan khusus ADART tersebut dengan job description. Jadi kemarin pun di rapat saya kebetulan di Tasikmalaya ada tasakur binikmat 2 tahun kepengurusan kami di PPD Kabupaten Tasikmalaya dan tasakur atas launchingnya sekretariat baru di Jalan Ciawi Singaparna. Itu ada yang menanyakan semacam itu gitu. Dari dibalik hegemoni yang tadi disampaikan Tasikmalaya seperti itu, jadi harus ada sesuatu yang harus dibawa dari rapat. Ini pasti nyambungnya ke ketua bidang 2 tersebut. Jadi saya minta secara khusus, baik itu daring ataupun tatap muka dan lain sebagainya, pembedahan tentang ADART dan job description. Kalau ketua 2 bidang pembinaan misalnya, 4 bidang usaha, maka kalau di kabupaten siapa yang akan memegang itu? Selanjutnya ini dari ketua 3 bidang advokasi Kang Dian Muhammad Darda. Ini saya sebenarnya sebuah kebanggaan karena memang selain dari Tasikmalaya, Kang Dian kan dari Cigalontang. Tahulah dari Tasikmalaya, kalau Cigalontang itu kan ya paling besar lah di Tasikmalaya gitu lah. Jadi Kang Dian adalah salah satunya gitu. Dengan LKBH-nya, Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum PPDI Jawa Barat. Ini saya apresiasi yang setinggi-tingginya, apalagi dengan sudah bekerja sama dan penasihatnya Kang Andi Muhadi. Ini sama menjadi senior saya di Kabupaten Tasikmalaya. Pesannya hanya lanjutkan saja kan. Saya pasti mengikuti apa yang diprogreskan oleh Kang Dian di ketua bidang. Kemudian ketua 4 Kang Dani, luar biasa. Kalau Bu Silvi mah jadi takut sama Kang Dani. Kang Dani mah tereng, sesuatu disampaikan kemudian besoknya pasti konfirmasi lagi. Itu yang diharapkan oleh kita sebenarnya. Apapun tadi sebutannya Kang Dani batik, kaos dan lain sebagainya, itu hanya sebutan saja. Kang Dani kan ketuntungan gitu, jargon-jargon itu saya jadi kayak dan ajan banget bisa ditempuh pada apa Kang Dani di antara orang begitu luar biasa Kang Dani gitu. Tiba-tiba. Kia kan, bidang usaha karena memang di bidangnya ketua 4, saya rasa banyak celotehan atau bahkan cemoohan, terutama kepada kami yang ada di PPD Kabupaten Tasik yang notabene kalau melihat kas kami gitu. Misalnya sebut saja kami baru hanya 120 juta lah kas kami misalnya gitu. Kemudian ada Japrian yang memang sedikit menyentuh dan lain sebagainya gitu. Harus ada
mana yang disebut kewajiban kabupaten, kemudian mana kewajiban provinsi gitu. Sebenarnya tanpa itu disampaikan pun, kalau ADART kita sudah kupas tuntas, kemudian sudah kita merasa bahwa itu ADART kita semua, tanpa dipaksa gitu, harus dengan sadar sendiri, itu harus memang sudah menjadi sesuatu yang memang harus dilaksanakan gitu. Berapa untuk provinsi, pusat dan lain sebagainya gitu. Mengingat hal itu, tadi Kang Dani menyampaikan bahwa akan melayangkan surat penagihan tiap bulannya dari provinsi kabupaten terkait iuran wajib ke provinsi dan kabupaten. Itu pun yang saya tunggu. Jadi kalau memang walaupun ada RT sudah jelas, tapi atas dasar kami pun sama menindaklanjutinya atas dasar surat provinsi nomor sekian, maka kami akan memberikan surat ini dan kami laporkan di keuangan kabupaten itu. Maka dasar-dasar itulah yang kami tunggu. Maka tadi di pembukaan Kabita Ayeuna provinsi itu luar biasa. Jadi bidang-bidangnya hiru, kemudian ayah picontoeun, ayah oge bawaeun balik ke Tasik gitu kan. Seperti gitulah kira-kira gitu. Kemudian ada aplikasi sejenis PPOP. Saya penggiat PPOP sejak SMP kan. Kemudian namanya Indonesia Bisa tadi Kang Yayan sudah buka, luar biasa. Itu harus secepatnya dijalankan. Kalau tadi hitungannya kan estimasinya hanya 4 orang, hanya 1 orang dengan 4 kali transaksi ya Kang. Kemudian ngambil contoh Kabupaten Bandung saja gitu ya, yang anggota PPDI-nya sedikit, kemudian desain sedikit, itu profitnya seperti itu. Apalagi kalau ini dilaksanakan di Tasik, di Garut yang 400 lebih desanya. Nanti ini akan menjadi income yang luar biasa bagi kas PPDI Jawa. Itu saja closing statement. Tadi kembali bahwa apa yang harus saya bawa ke Tasik yaitu tadi kan, saya minta ada bidang khusus tentang ADART dan job description. Kalau misalnya kalau ketua 1, 2, 3, 4 di provinsi seperti ini, kalau di kabupaten seperti apa gitu. Kemudian kalau memang harus ada bidang apa saja yang di kabupaten, karena kebetulan restrukturasi yang dilakukan di provinsi, di PPD Provinsi Jawa Barat menular imbasnya ke PPD Kabupaten Tasik. Itu pun sama. Kami munteana nanya raga katineng pengurus-pengurus anu kamari memang terbentur dengan kegiatan pribadinya dan lain sebagainya yang memang menjadi pakem. Ketika berangkat kami pengurusnya ada 40 sampai 45, tapi yang hanya like, komen dan lain sebagainya di grup pun hanya 3 orang, 4 orang atau bahkan 10 orang gitu. Maka itu pun menjadi referensi kami untuk melakukan konsultasi di Kabupaten Tasikmalaya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila kepanjangan. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Umum dan unsur pimpinan yang saya hormati dari PPDI Provinsi Jawa Barat, para ketua dan juga pengurus dari perwakilan Kabupaten se-Provinsi Jawa Barat. Yang pertama kami ucapkan terima kasih atas undangan pelaksanaan rapat pimpinan daerah atau Rapimda PPDI Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan di Kabupaten Kuningan ini. Yang kedua kami sampaikan, hampir dari pembukaan sampai dengan beberapa narasumber yang menyampaikan, tentu yang kami dengar ini adalah permasalahan khususnya yang terjadi di seluruh kabupaten, hampir di setiap desa. Dan kami pastikan Pak, sepanjang ada pengurus, sepanjang ada perjuangan, itu harus menjadi keyakinan yang namanya permasalahan, termasuk kami di Pangandaran pun sampai hari ini itu pasti ada. Walaupun tadi Pak Ketua, Pak Sutara juga menyampaikan, kami mereferensi dari Pangandaran, dari Tasik, dari Ciamis, dari tentunya dari senior-senior PPDI yang sudah berdiri lebih dulu dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten yang lain. Tapi apabila kami sampaikan secara jujur bahwa permasalahan terkait dengan perangkat desa itu
saya jamin hampir merata di setiap kabupaten pasti ada. Dan itu harus menjadi keyakinan. Sepanjang kita meyakini itu, seperti berbicara tentang kemiskinan, program apapun dari pemerintah itu hanya akan mengurangi saja, bukan berarti menghilangkan. Jadi permasalahan itu pasti ada. Kemudian yang kedua, kami ucapkan terima kasih Pak. Saya masih terngiang bagaimana pelaksanaan Rakerda atau Muskerda ya yang di Jengratu, bahwa bagaimana ada ungkapan pedas dari peserta musyawarah terkait dengan kinerja PPDI Provinsi Jawa Barat. Tanpa maksud saya melihat dari adanya reshuffle terus hari ini apresiasi itu menjadi ada. Artinya dari Desember yang pada waktu itu disampaikan statementnya sudah banyak perubahan. Dan tentunya ini semata-mata berjuang bukan untuk nama baik atau nama besar PPDI Provinsi, tapi bagaimana mewujudkan perangkat desa, organisasi perangkat desa ini menjadi kelihatan ada. Karena saya pernah mendapat informasi berkunjung ke DPMD, kapasitasnya kita berkunjung kepada Pak Gubernur, masih saya dengar ada yang masih tabu dengan PPDI, bahkan mempertanyakan PPDI itu apa. Tapi kalau ditanya perangkat desa atau kepala desa, ya mungkin dia juga sudah sangat kental sekali dengan istilah itu. Tapi begitu diperdengarkan PPDI seolah-olah apakah pura-pura tidak tahu atau memang betul-betul kita tidak terdaftar atau tidak masuk di nomenklatur Provinsi Jawa Barat. Itu yang pertama. Kemudian dari narasumber yang disampaikan mulai Pak Ketum sampai dengan ketua-ketua yang tadi sampaikan, di sisi lain saya terus terang apresiasi Pak. Itu ya, Pak Sekum tadi menyampaikan termasuk laporan keuangan dari hasil usaha juga disampaikan, walaupun hari ini masih minus, tapi minus juga minus mengembirakan, artinya hanya belum masuk saja. Termasuk bisa melaksanakan Rapimda hari ini juga tentu dari kinerja dan juga bagaimana upaya meningkatkan kinerja PPDI Provinsi Jawa Barat. Dan mudah-mudahan berawal dari kegiatan-kegiatan yang bisa dilaksanakan oleh provinsi ini menjadi tolak ukur bagi kepercayaan pengurus kabupaten khususnya di wilayah-wilayah yang sudah terbentuk di Provinsi Jawa Barat. Yang ketiga kami sampaikan, apa sih yang diinginkan perangkat desa? Kenapa terbentuk dari mulai Kordes sampai dengan kita ingin diakui oleh provinsi dan pusat? Yang dicari itu hanya kenyamanan Pak. Pertama, kenyamanan dalam bekerja, kemudian kenyamanan dalam kesejahteraan, ketiga kenyamanan dalam perlakuan. Tadi disampaikan di Garut masih ada intimidasi bahkan tindakan-tindakan diskriminatif. Bagaimana perangkat desa yang notabene katanya merupakan anggota PPDI Provinsi, anggota PPDI Kabupaten dan semua tingkatan mengatakan anggota itu adalah perangkat desa. Tapi mana ada kala ada keluh kesah, termasuk kami melihat di berbagai kabupaten di Indonesia, itu sepertinya organisasi sulit untuk hadir bahkan bisa memperjuangkan. Kenapa? Karena tidak ada kejelasan yang pasti, ini siapa yang harus ngurus? Apakah ketua atau ada bidang khusus yang terkait dengan pembelaan perangkat desa? Kalau masalah yang disampaikan oleh Pak Sekum tadi, tingkatannya itu harus berjalan, bagaimana cara berkoordinasi melaporkan atau bersurat itu tentu. Karena yang tahu perangkat desa itu saya yakin Pak, kalau ada permasalahan pasti dari Kordes. Disampaikan kepada PK, disampaikan kepada kabupaten, disampaikan kepada provinsi dan selanjutnya. Sehingga akhirnya siapa yang akan mengeksekusi. Nah ini kami masih banyak terus terang kendala terkait dengan ini. Karena tadi kami yakini di tiap kabupaten juga bagaimana intimidasi dari pengambil kebijakan dalam hal ini bupati atau kru-krunya itu terhadap ketua umum atau pengurus, dan kami juga itu sebetulnya sangat rasakan sekali di sekelas Pangandaran yang notabene PPDI Pangandaran sudah mengusung slogan itu bersinergi. Itu bahkan yang pernah kami sampaikan beberapa waktu lalu termasuk beberapa ketua umum, artinya kepercayaan dari anggota, karena ini akan mempengaruhi
bagaimana anggota memberikan kepercayaan kepada kita di semua level tingkatan, dari mulai PK. Ini adalah satu kesatuan, walaupun ada RT mengatakan lain. Bagaimana nomenklatur di pusat, bagaimana nomenklatur di provinsi, bagaimana nomenklatur dan susunan kepengurusan di tingkat PK. Tapi kepercayaan ini harus ada, karena pada dasarnya yang punya anggota itu adalah Kordes, PK, dan kabupaten. Selebihnya itu hanya nginduk dari sana. Itu berbicara tentang iuran dan sebagainya, itu adalah pertama pondasinya itu dari kepercayaan. Kepercayaan dari mana? Dari kinerja dan bagaimana implikasinya yang didapat oleh anggota, yang dirasakan oleh anggota, oleh pengurus. Nah, kami menyampaikan hal ini. Yang menjadi catatan kami, ini tupoksi di tiap-tiap level tingkatan pengurus ini, Pak, menjadi salah kaprah. Saya bilang salah kaprah. Kenapa? Karena seolah-olah yang bertanggung jawab kepada anggota itu selalu hampir dibebankan kepada unsur pimpinan dan pengurus kabupaten. Tidak pernah ada hadir. Tadi dari tadi saya dengarkan, Pak, coba merapat dengan bupati, coba merapat dengan para pengambil kebijakan. Tapi bagaimana yang memberikan solusi ini berkiprah untuk turun mendampingi seseorang untuk dapat berkoordinasi. Jadi unsur pembinaan kepada organisasi ini merupakan bukan mandiri di tiap-tiap level tingkatan seperti kami saja. Kepada PK itu bagaimana? Itu kami PPDI Kabupaten terus terang melaksanakan pembinaan, merangkul bagaimana agar roda organisasi ini berjalan di tingkat kabupaten. Begitupun yang kami harapkan dari provinsi. Itu yang dari provinsi, nanti ada yang di-share, ada yang diprogramkan. Sehingga dalam bertindak tadi, kalau kata Sumedang, kami itu harus bagaimana, harus seperti apa, sehingga kita tidak membuat statement atau aturan yang lokal. Itu seperti sekarang saja, referensi untuk NIPD saja umpamanya, mengambil dari Tasik atau dari kabupaten yang lain yang sudah mengeluarkan NIPD. Nah, bagaimana itu bisa jadikan referensi apabila nomenklatur sekarang dari pusat itu menjadi NIAPD? Nah, itu kan akan menjadi, menurut saya akan menjadi ini, kalau yang dua ini sudah jadi, bagaimana untuk yang lainnya? Tentu mengacu kepada yang ditetapkan oleh pusat, yaitu nomor induk aparatur pemerintah desa, karena di sana katanya singkatannya hanya satu, tapi internal desa semua terakomodir, baik kepala desa sampai kepada kepala unsur kewilayahan. Itu jadi harapan kami. Terima kasih kepada PPDI Provinsi Jawa Barat yang menurut saya hari ini dibandingkan dengan waktu pelaksanaan yang di Jengratu itu sudah banyak peningkatan, dan ini tentu merupakan kekuatan bagi kami, dan mudah-mudahan Pak Ketum, Pak Ropik tadi menyampaikan kami di 2 tahun menjelang akhir ini betul-betul bisa memberikan suatu kekuatan bagi kami PPDI di kabupaten. Dan terus terang kami butuh pendampingan dari provinsi. Itu. Jadi provinsi bukan hanya melaksanakan rapat seperti ini, tapi bagaimana meyakinkan di tiap-tiap kabupaten itu, bahkan mendampingi turun langsung, bukan hanya di pelantikan, tapi bagaimana mengawal agar setiap binaan dan anggota PPDI provinsi ini betul-betul merasa nyaman dengan segala dinamika yang ada di wilayahnya masing-masing. Itu saja mungkin Pak Sekum yang kami sampaikan. Jadi terkait dengan bantuan hukum dan sebagainya, yang penting implementasinya di lapangan, dan bagaimana perangkat desa ini di Provinsi Jawa Barat dipastikan secara umum bisa nyaman, tidak ada keluhan lagi seperti dari Bandung, keluhan lagi dari Garut seperti itu. Jadi provinsi itu hadir, khususnya lebih diprioritaskan kepada kabupaten-kabupaten yang sering menyampaikan tentang keluh kesah bagaimana perangkat desa mendapat intimidasi dan ketidakadilan dari para pengambil kebijakan. Itu baru saya dinamakan organisasi ini sukses. Itu saja tentu yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dan teman-teman, rekan-rekan, para semua ketua kabupaten yang saya hormati. Ada beberapa yang harus digarisbawahi oleh kami dari Ciamis. Yang pertama tadi terkait masalah internal organisasi tingkat provinsi. Pada intinya tadi saya sudah memberikan semacam tanggapan
Tapi yang satu kami belum disampaikan, yaitu terkait dengan reshuffle kepengurusan. Memang reshuffle kepengurusan merupakan hak internal organisasi. Cuma saya sarankan beberapa orang yang menjadi pengurus, istilahnya ada yang double dan ada yang triple. Saya mohon secepatnya untuk mengambil sikap. Dalam artian kalau sekarang menjadi bidang di salah satu tingkatan, tolong dengan sendirinya untuk segera mau mengambil di mana posisi. Karena apa? Karena kami juga di kabupaten, tatkala kami berhadapan dengan salah satu pengurus yang menjadi ketua, sementara di suatu waktu menjadi ketua tingkatannya lebih tinggi dari kami, kan itu menjadi sesuatu yang sangat sangat riskan, tidak bebas. Dalam artian kan kita ada istilah saling hormat menghormati. Tapi lalu untuk Ciamis, salah satu contoh yang baik yaitu saudara Dani, yang mana sudah mengundurkan diri dari ketua kecamatan karena beliau sudah menjadi ketua, salah satu ketua di provinsi. Itu merupakan salah satu contoh yang patut dicontoh oleh teman-teman yang lain. Terima kasih Pak Dani. Selanjutnya rekan-rekan yang saya hormati, memang tadi saya mendengar ada reshuffle, tapi rupanya reshuffle tersebut masih didominasi kebanyakan orang Ciamis. Walaupun saya orang Ciamis, intinya tolong kedepannya bagi-bagi tugas sesuai dengan profesi atau jarak lokasi yang paling dekat kepada ibu kota. Saya harap kalau bisa, misalnya wakil ketua 1 atau ketua 1 itu dari Kota Bandung atau dari Kabupaten Bandung atau dari Sumedang. Supaya apa? Supaya nanti ada sesuatu yang berhubungan langsung dengan gedung sate itu gampang sekali. Karena kalau kita tahu bahwa perjalanan dari Banjarsari ke Bandung itu memakan waktu berapa ratus kilometer. Andai kata kita menanam salah satu wakil ketua yang terdekat kepada gedung sate, mungkin ini sangat membantu. Itu saran dari kami ya. Tapi sekarang kan sudah berjalan. Ini mah ke depan ya. Itu. Yang kedua terkait masalah bantuan hukum, bahwa kita ini memang banyak yang terjerat oleh hukum. Padahal menurut aturan ataupun Perbup ataupun perda yang ada ataupun Permendagri, seharusnya kita tidak terlalu takut karena kita di sana langsung bahwa perangkat desa itu bertanggung jawab kepada kepala desa. Saya selalu memberikan hal itu kepada teman-teman supaya pikirannya menjadi tenang. Kenapa Anda risau kan anak itu bertanggung jawab kepada kepala desa? Intinya tidak ada perangkat desa yang dapat disalahkan kalau memang kita bisa berargumentasi tentang pasal itu. Yang intinya apapun yang terjadi di desa itu pasti kepala desa secara hukum bertanggung jawab. Cuma mungkin terkait masalah urusan pribadi ataupun bagaimana, sekarang sudah ada tim pembelaan hukum yaitu Pak Danda ya. Kemudian kami akan sambungkan bahwa kemarin 2 minggu yang lalu saya ketemu dengan Pak Aep ya. Pak Aep sebagai salah satu pengacara di Ciamis menawarkan jasa untuk menjadi pengacara di PPDI. Untuk itu mungkin nanti ada kaitannya apakah pembelaan hukum perangkat desa itu akan diserahkan kepada tingkatan yang mana, akan di provinsi atau di kabupaten, supaya nanti kita istilahnya jelas. Jangan sampai salah satu orang yang tidak punya dasar hukum seolah-olah bisa membela, padahal pasal-pasal terkait tersebut harus dikuasai dulu. Kami harapkan intinya ingin ada suatu penjelasan akan ada di mana pembela hukum untuk perangkat desa. Kalau bisa saya sarankan cukup di tingkat provinsi Pak, karena ranah tersebut merupakan ranah yang sangat vital dan juga istilahnya kejadiannya juga cukup langka lah. Jadi kalau ada di kecamatan ada tim pembela hukum, kemudian di kabupaten ada, saya sarankan itu tidak efektif. Silakan saya kalau bisa diterima cukup aja untuk pembelaan hukum di tingkat provinsi, supaya kita jelas tupoksi provinsi, kecamatan dan kabupaten. Itu mungkin. Seterusnya Bapak-Bapak sekalian,
Ini hanya pengalaman saja ya, karena saya selalu disebut senior, memang saya sudah tua ya, nggak jadi masalah lah. Yang penting berjiwa muda kan gitu. Daripada yang muda memble, mending yang tua yang ke depan gitu kan. Nah, intinya begini, perangkat desa kalau ingin nyaman memang itu harus berhubungan baik dengan pendopo. Artinya bagaimana? Ada sesuatu pun bisa dibantu. Saya harap ke depan kalau ada pilihan pilkada jangan sampai salah untuk memilih, itu saja syaratnya. Harus yakin itu. Karena kalau tidak tepat memilih, tetap pasti dan bagaimanapun tetap seperti itu. Itu tidak dapat dibicarakan. Itu hanya pengalaman saya saja dan harus berani tampil beda. Kenapa? Misalnya salah satu contoh, kita diundang rapat di pendopo. Kita mah ada anu diundangnya kayak PPDI, saya masuk pakai baju PPDI, bisa batu saya kayak betul tuh. Kalau mau diundang nasekdes, saya mau minimal pakai baju CP. Jadi kita harus membedakan mana organisasi dan mana profesi kita yang ada di desa. Jangan sampai tegugur ke angin memakai baju PPDI, RK mana itu? Kan begitu ya, Pak Dani. Intinya kita harus profesi sesuai dengan organisasi, karena kita adalah organisasi profesi. Tolong profesi tersebut harus dijabarkan. Termasuk salah satu contoh yang diamanatkan salah satu kabupaten misalnya Ciamis, tolong PPD itu bekerja di desa, karena Anda itu digaji oleh pemerintah, yaitu oleh Silkap, bukan digaji oleh PPDI. Intinya kita harus membedakan mana organisasi, mana pekerjaan kita. Itu mungkin suatu pengalaman bagi saya ya, selaku ketua umum PPDI Ciamis. Kemudian terakhir, saya tetap mendukung semua tingkatan organisasi PPDI, pusat, provinsi, kabupaten sampai dengan desa. Cuma ada salah satu yang patut kita contoh, tolong di semua tingkatan itu kita harus punya sekretariat, minimal punya pelampai lah, di mana baiknya, boleh sampai di mana ya PPDI Ciamis teh, di mana ya PPDI Tasik teh, jadi buku alamat kan. Dan kita organisasi profesional, mulai oleh ormasnya Pak. Saya harapkan kalau mungkin tolong provinsi bikin plan, nanti dijual ke kabupaten, tidak naon, supaya ada income nih, Ciamis alamatnya di mana, kirim langsung cocokkan di desa mana, supaya seragam. Itu merupakan salah satu bidang usaha yang harus kita lestarikan. Karena apa? Kalau harus dibikin sendiri-sendiri, mungkin tidak akan seragam dan mungkin terlalu lama Pak. Saya harapkan itu salah satu supaya kelihatan PPDI ada, memang harus seperti itu. Yang kedua harus reaktif. Sok ayeuna lah. Walaupun demo sudah tidak populernya, tapi sekali-kali mah sok ramekeun media. Ramekeun bahwa kita ini ada, termasuk kepada golongan-golongan yang suka mengganggu kita. Coba, alhamdulillah untuk saat ini memang untuk kelompok-kelompok seperti media dan lain-lain, ormas dan lain mungkin sudah agak ketakutan lah melihat PPDI sekarang. Itu pengalaman kami di Ciamis. Sekarang sudah mulai hilang desa-desa yang diintimidasi oleh ormas ataupun media dan lain-lain. Selanjutnya kami ucapkan kepada teman-teman yang masih muda, tolong bahwa kami selaku mungkin pioner ya, karena kami beberapa kali ke Senayan, amanat tersebut jangan disia-siakan. Kami berjuang karena kami waktu dulu gitu, kalau Anda sudah dewasa mungkin ikut. Jadi tidak ada istilah senior junior dalam arti jangan membuat sejarah lahirnya PPDI. Saya harapkan semua yang ada di kabupaten atau provinsi yang masih muda, semua juga pahlawan PPDI yang bisa membuat perangkat ke arah lebih maju dan lebih bermartabat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ketua Ciamis. Terima kasih Kang Sekup menanggapi saran itu saling memberikan masukan dari AA Ketua PPDI
Kabupaten Tasik. Ibarat kia ADART adalah harga mati pos NKRI. Bisa berubah, bisa dirubah, nanti sebentar lagi akan munas. Jadi nanti munas mekanismenya mau apa, mau ada penambahan, pengurangan tentang ADART mengenai kinerja, kegiatan di tingkat berbagai tingkatan, itu nanti di munas kita seragamkan atau diberi masukan. Terima kasih ya, tadi akan mau membedah, kita sama-sama bedah sebelum munas. Mungkin nanti Pak Sekum bisa menjadwalkan kegiatan untuk membedah ADART. Pada inti nama AA jeung Abi beda tetes, AA 2 tetes, Abi 3 tetes. Janten anu mulekna eta mah duka di AA, duka di Abi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terkait dengan penambahan saja, terkait dengan bedah khusus ini memang kita sepakati saja hari ini. Kita mau kapan nih? Mau maksudnya ada satu momen kita ngariung nih khusus misalkan perwakilan kabupaten ini 2 orang ya, atau gimana? Ini soalnya menarik nih sebagai bahan juga untuk kita munas. Rencananya menurut kabar munas itu dilaksanakan di bulan Oktober. Itu tempatnya di Palembang ya, Pak Ketum, di Palembang ya Pak? Rencananya di Palembang. Nah, kita juga Jawa Barat, maksud saya nanti ya sekalian aja, Jawa Barat ingin satu persepsi, satu suara begitu, menanggapi, melihat daripada kebutuhan-kebutuhan munas. Salah satu contohnya ini ada ART yang menurut saya banyak hal yang memang rancu begitu. Secara kajian hukum, meskipun saya bukan orang hukum, tapi ini rancu juga. Nah, makanya betul sekali nanti kita jadwalkan nih kapan timingnya. Rekan-rekan di kabupaten juga silahkan dulu menggali referensinya, mendalami dulu, mengkaji dulu secara mendetail. Nanti baru kita sudah siap. Oke lah, saya komunikasi dengan kami akan memfasilitasi untuk pertemuan hal itu ya. Tapi jangan sampai ini saya bawa ini kira-kira bulan depan lah sudah siap gitu. Siapkan dulu amunisinya dan sebagainya, pengetahuan, wawasan mengenai organisasi ini baiknya seperti apa, nanti jadi bahan kita Jawa Barat untuk merekomendasikan, mengusulkan begitu di Munas untuk di bahasanya di revisi ADART lah, kira-kira begitu. Baik, coba siap. Begini terkait revisi ADART, saya harap yang direvisi itu yang hanya merugikan perangkat. Yang direvisi itu ya pasal-pasal yang merugikan perangkat desa. Ya, nanti kita bedah pasal per pasal Pak Ketua. Nanti berdiskusi tiap perwakilan kabupaten. Nanti ini pasal ini enaknya gimana pasal ini? Karena apa ya Pak? Kan saya juga waktu itu ikut ya tentang pembuatan ADART. Jadi tidak sembarang kita ya, karena kata-katanya juga kan harus kata-kata yang benar-benar tidak bisa ada pasal karet ya. Untuk itu mungkin saya sarankan kepada orang-orang hukum yang biasa meneliti kata-kata tersebut, tolong itu menjadi prioritas utama. Bagi saya mah gak bisa, saya bikinnya ke para ahli hukum. Itu saya mah hitungan diantaranya, tolong kita cari kata-kata yang menguntungkan perangkat dan tolong buang kata-kata yang merugikan perangkat. Seperti itu. Terima kasih. Siap, terima kasih. Begitu ya Pak ya. Nanti kita akan, maksud saya nanti biar satu persepsi antara kabupaten, kita semua bedah se-Jawa Barat, kita sama-sama gitu. Ini loh poin-poin yang mesti kita ajukan untuk dilakukan revisi. Maksud dan tujuannya pasal per pasal kita juga seperti apa yang disampaikan oleh Ketua Tasik. Ini kalau bidang 4 di provinsi, bidang Samaraya di kabupaten kan jelas, kan gitu. Termasuk LBH kan jelas. Saya ketangkap maksudnya, dan itu saya harapkan ternyata muncul dari Ketua Tasik gitu. Atur nuhun Kang Babai. Silakan yang menanggapi lain. Mengenai resapel tadi, di kepengurusan.
itu sah-sah saja asal tidak keluar dari ADART tadi. Kalau misalkan suatu bidang harus digenyot untuk etosnya lebih baik, sedangkan tidak, itu adalah suatu pendewasaan lah dalam berorganisasi demi kemajuan organisasi. Benar, Bikak. Karena tadi ya, karena memang provinsi dan kabupaten berbeda. Ini sama kan pertanyaan saya, selain juga ada ART, ada semacam job description, ya, LSM, apapun lah, banyak organisasi OKP dan sebagainya punya job description. Saya pun sebenarnya tertarik dari anggota yang menanyakan itu. Kalau saya di bidang ini, apa pekerjaan saya? Nah gitu. Maka saya lontarkan ini di kesempatan ini dalam Rapimda ke provinsi gitu. Karena memang kalau saya kan ketua sekretaris bendahara, kemudian wakil 1, 2, 3, kemudian dilengkapi dengan 7 orang sekretaris bidang. Ya. Kalau di provinsi kan ketua 1 jelas nih bidangnya apa, ketua 2 bidangnya apa, 3, 4 apa. Kalau di kabupaten setelah wakil 1, wakil 2, wakil 3 baru dilengkapi oleh 7 bidang. Kalau memang tadi kayak Kang Dewa gitu, saya mah PO-nya Tasik, saya bikin bidang apa saja yang mungkin ada di Tasik gitu, atau orang yang mempunyai kompetensi atau kapabilitas di Tasik gitu. Saya inginnya sama. Kalau memang dari nasional atau provinsi seperti ini, di kabupaten itu seperti itu. Kalau memang sekretaris bidang yang 7 itu memang harus ada, ya kenapa tidak? Kita diusahakan untuk ada saja. Kalau memang SDM-nya baru bidang 1, 2, 3 saja, 4, 5, 6, 7 nggak apa-apa, nggak ada gitu. Saya hanya itu saja gitu. Jadi selain bedah itu, kita ada semacam job description. Standarisasi. Ada standarisasi. Kayak tadi, makanya saya terkritik oleh Pak Ketua Bidang 2 gitu. Yang rapat kerja hanya Ciamis saja gitu. Apa standarnya kenapa Ciamis? Karena memang Ciamis dilaksanakan di hotel prima misalnya, atau saya di hotel city, atau bahkan saya hanya di kontrakan saya saja. Itu kan rapat kerja saya sebenarnya. Tapi karena pandemi Covid, saya tidak undang-undang stakeholder. Kebetulan di Tasikmalaya baru habis pemilihan dan kita pun oposisi pada saat itu gitu. Misalnya gitu. Saya oposisi dengan calon bupati, dengan Pak Bupati. Kalau Pak Bupati sekarang sudah di SK kan, ya saya pun akan kembali kepada Pak Bupati gitu. Loh, NIPD dan PP 11 Tasik kan itu bentuk sinergitas kami dengan Pak Bupati. Kalau kemarin pas politik seperti itu, beda lain cerita dengan Pangandaran yang mulus-mulus saja, Ciamis yang alhamdulillah mulus-mulus saja. Sangkaan. Tasik misalnya gitu. Karena memang Pangandaran ya udah incumbent, Ciamis dan lain sebagainya. Tasik kita coba kita bermanuver tadi gitu. Ya. Jadi maka standar itu seperti apa? Ya. Kalau tidak ada job description seperti organ-organ lain misalnya, kita pun tidak bisa menjelaskan. Akhirnya menebak-nebak ya, mengira-ngira. Nah, menebak-nebak. Oh ini PO Tasik beda, PO Kuningan beda. Padahal kita sama PPDI, tapi kok bidangnya berbeda. Ya. Saya ini hanya ke bidang saja gitu. Ya. Kalau seperti Tasik ini luar biasa, gawena kan? Ini bagian kamu, apa ini bagian orang sebenarnya. Di provinsi sudah seperti itu. Saya kabita, maka tepakan eta kabupaten, tapi dengan bentuk yang sama. Itu kan. Ya, nanti untuk berlaku mungkin bisa saja untuk berlaku lokalnya Jawa Barat. Nah itu minimal Jawa Barat. Saya kepaham, kawan. Jadi maksud saya itu begini tadi itu. Nanti kita LKBH itu ada sub di setiap kabupaten. Karena saya juga dengan Ciamis kebetulan sekarang ini Pak Ketua, Posbakum PN sama PA Ciamis itu kita yang menang PBH Pradi ya. Nanti itu biar kita itu yang di provinsi itu ketika Ciamis sama Cirebon itu ada anggota perangkat desa yang menjadi advokat dan Tasik. Nah berarti concern kita itu lebih kepada Sumedang yang tidak ada di provinsi. Kalau itu yang langsung ke provinsi yang ditangani secara hukum. Tetapi kenapa saya itu yang kabupaten lain? Karena saya juga tahu potensi dari Kabupaten Garut jelas ada advokat Kamiran sudah jelas dia bisa beracara. Saya juga ada laporan-laporan dari teman-teman Pradi bahwa saya juga sama dekat dengan desa. Bahkan ada anaknya kepala desa yang jadi pengacara di sebagian desa di Jawa Barat itu ada.
ada beritanya. Soalnya saya juga link di DPC Pradi itu luas, nasional gitu. Jadi pengen saya itu bukan jadi kata Pak Ketua, memang saya juga mengerti bahwa setiap permasalahan itu langsung ke provinsi. Yang ditangani itu tadi itu pengennya langsung provinsi saja. Nah maksud saya begini Pak Ketua, biar yang insidensial itu kabupaten bisa menyelesaikan minimal kayak paramik, bukan menyembuhkan tapi meredakan dulu sebelum kita turun dari provinsi, karena mungkin dari provinsi itu advokat itu ada halangan hari ini, mungkin yang di kabupaten yang sub LKBH itu bisa menangani lebih dahulu, menangani minimal ada obrolannya dulu, nanti kita dari tim provinsi turun ke bawah menanggapi hal yang ini. Apakah ini memang bisa dimediasi? Apakah hal ini memang harus ke ranah peradilan? Itu kita dari LKBH provinsi pasti akan turun seperti itu. Dan sedikit saya menambahkan tentang ADART yang tadi ditanyakan oleh Ketua Kabupaten Tasikmalaya. Jadi sebetulnya mohon maaf saya juga merasa kebingungan sendiri. Jangankan di kabupaten, provinsi pun saya itu di ketua 3 nggak ada yang namanya itu saya membawahi bidang advokasi. Coba kalian cek semua di ADART. Cuma ini saya sambungkan saja. Dan ketua 3 itu yang paling banyak itu pekerjaannya. Kenapa? Dan saya sambungkan saja ke ketua 3 karena di situ ada administrasi lah, bagian administrasi. Nah itu yang perlu dibenahi. Bahkan saya beberapa kali ngobrol sama Pak Ketum, tolong saya nanti berangkatkan ke Palembang karena banyak ini ADART itu yang tidak sesuai. Terus terang, kita itu organisasi profesi, organisasi terbesar tidak punya PO. Itu kan terjemahan. Kalau undang-undang kita ada permen, ada PP, ada perpres. Kenapa kita organisasi nggak ada PO? Itu yang menjadi penjelasan dari ADART yang tidak ada dalam ADART. Kita pun bisa diundang di situ. Dan ada GBHO. Garis besar haluan organisasi itu harus ada di organisasi yang sebesar ini, yang seprofesional ini. Gitu. Jadi tolong nanti di Munas kita akan coba membenahi tentang memasukkan sarannya tentang ADART ini. Dan biar betul, ini dari provinsi itu sampai ketua 4, kabupaten sampai ketua 3, PK itu sampai ketua 2. Terus ini bagian advokasi itu ada di setiap tingkatan, harus nyantolnya kemana? Ya itu. Seperti bagian ini, nyantolnya harus kemana? Nah, sekarang kalau sudah ada gambaran dari provinsi, maka advokasi itu ada di ketua 3. Tolong, ada yang administrasi seperti itu di kabupaten, tolong sambungkan saja dengan situ. Sementara kita menunggu Munas ADART yang baru nanti ya, hasil Munas yang baru itu. Jadi kita harus mencoba untuk mensinergikan saja. Jadi ini harus kita tuh punya inisiatif sendiri kalau ADART yang seperti ini. Jadi kalau pembahasannya kita mencatat kemana? Karena apa? Provinsi 4, kabupaten 3, PK jadi 2. Terus yang ini itu kan sama, ke bawahnya itu sama. Nah itu yang menjadi permasalahan sekarang itu yang seperti itu. Itu cuma menambahkan saja Pak Ketua dan Pak Ketua Ciamis. Mungkin penjelasan dari saya seperti itu supaya kita ada tindakan yang lebih cepat gitu. Karena seperti rumah sakit pasti dirujuknya tuh dari puskesmas. Nah, kenapa banyak puskesmas? Biar ada tindakan cepat, ya, preventif. Nah, setelah itu baru ada rujukan. Nanti dari provinsi akan turun. Insya Allah saya itu kalau memang ada rekomendasi, pasti saya itu akan turun dengan tim advokasi saya. Itu pasti. Meskipun sekarang badan hukum belum selesai, sudah. Kami itu belum selesai, nunggu itu keluar SK dari Kemenkumhamnya. Mungkin penjelasan dari saya dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Yang terakhir mungkin Pak Ketua 4, silakan Pak. Atur nuhun dan awak tos nanti yang bosan Pak Ketua Tasik. Atur nuhun. Mungkin terakhir berkomentar, berargumentasi. Sekarang sakantenan panginten abdi perlu output atau kesimpulan. Lamun Ketua Tasik mah pamiwih teh pasti katanya akan mau dibawa.
Abi ge alim katanyaan hasil kamari mana geuning eueuh kan kemarin Pak Ketua. Nuhun pisan referensi. Atur nuhun oge Pak Ketua Ciamis, beliau adalah bukan senior saya tapi orang tua. Kadang Abi bingung di ketua PK dipimpin ke beliau, namun dicarekan orang teh di provinsi, ini dicarekan gitu. Makanya mundurkeun diri bel. Ke provinsi dan ngerasa ngora jadi abi yang diluhur lah gitu. Da kudu ngaluhuran barengan kolotna. Atur nuhun Pak Ketua hapunten di budak nu bandel nginan gitu. Nah pada intinya adalah saat ini khusus di porsi saya mungkin bukan berarti tidak melirik ke bagian yang lain karena memang kami sahur Ketua Pangandaran adalah sebuah fondasi terkait masalah keuangan, maka saya ingin hadir kesepakatan dan merupakan sebuah keputusan juga kewenangan saya di bidang Ketua 4. Saya berharap atau meminta setiap kabupaten untuk mendelegasikan atau menugaskan yang menangani bidang usaha dan keuangan. Kalau itu berkaitan dengan bendahara umumnya silakan. Kenapa saya tidak begitu tertuju pada harus siapa atau strukturnya di mana? Karena memang tadi betul yang dikatakan, karena memang sampai ketua 3 saya nggak tahu diporsikan yang di mana atau yang diambil itu yang mau. Ada yang mau, ada yang tidak mau ini pengurusan. Ada yang aktif, ada yang pasif kan seperti itu. Jadi saya lebih menginginkan daripada mungkin para ketua bisa melihat mana yang bisa aktif, efektif dan berjalan dalam segi komunikasi baik dengan kami di sini pun dengan para ketua. Karena lamun abi ngehubungi ketua ya sok bilang ngabalasna gitu. Ting kedah budak. Itu. Duka sabaraha poe kadang teu dibalas-balas nepi ka ayeuna. Tapi kena naon gitu nya. Mung makana abi nyuhunkeun Pak Ketua kasadayana panginten nu aya di dieu. Abi nyuhunkeun lah nu tiasa aktif sehingga pamit tadi didugikeun ku Pak Ketua Ciamis sebuah kewajiban yang harus dipenuhi. Abi harus berkoordinasi dengan siapa kan gitu Pak. Da ku abi ditinggali mah di kabupaten-kabupaten kan ditinggali teh ketum deui sekum deui kan gitu. Kadang bosan ningali naon kan gitu. Hayang lah nu lain gitu. Nah coba abi mohon lah dalam artian bosan bukan benci Pak Ketua, karunya gitu kadang-kadang gitu. Saya tersibuk ya, saya tersibuk itu ya dipahami. Mohon saya minta kesepakatan kiranya itu yang diharapkan, tapi tidak untuk hadir saat ini siapa-siapanya. Tentu saya melalui proses administrasi nanti dibantu oleh Pak Sekum untuk melayangkan surat terkait itu biar tagihannya jelas kasaha, panginten kan gitu. Terus proses usahana ku abi disosialisasikeun, biasa dikoordinasikan sareng ketuana masing-masing. Abi langsung bae nanya, Pak, untuk kesiapannya, kira-kira untuk permintaan terkait orang tersebut yang memang ditugaskan. Untuk Kabupaten Bandung, kiranya siap untuk menyampaikan orang terkait masalah keuangan sehingga saya bisa berkoordinasi dengan efektif. Kabupaten Ciamis, Pak Ketua, atur nuhun. Pak Sekum, Kabupaten Garut, kiranya atur nuhun. Sumedang, atur nuhun. Tasik. Ya, yang penting aksesnya terkait masalah keuangan lah, biar kita bisa berproses dengan baik. Kuningan nggak ada Kuningan? Ini ya, untuk Cirebon ya Pak, mohon dibantu Pak Saudara mohon dibantu. Nanti setelah layangan surat ada mungkin mohon secepatnya direspon. Itu mungkin agar nanti silakan. Kenapa saya demikian? Biar nanti kita ketemu lagi baik di laporan, di raker atau di akhir masa jabatan saya nanti bisa dipertanggungjawabkan dan dipertanyakan. Itu saja. Mungkin itu dari saya di Ketua Bidang 4. Tentunya banyak-banyak terima kasih dan jangan sungkan untuk mengkritisi, mengingatkan karena pada dasarnya jabatan hanya jabatan di provinsi, kadang daya deui meureunang gitu ya. Pada intinya mah tetap di desa sami, di khusus Kades, PPKM dan sebagainya. Atur nuhun,
Apunten, saya kelupatan. Bila topik kolidanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk para ketua dan terutama jajaran ketua provinsi, dan terima kasih pula kepada para ketua PPDI Kabupaten yang sudah berkenan hadir pada kesempatan hari ini di acara Rapim. Alhamdulillah telah berjalan dengan lancar, dan kita beberapa poin penting yang didapat daripada Rapimda ini nanti akan kita rangkum, kita akan resume, dan kita akan sebarkan itu ke masing-masing kabupaten hasil daripada Rapimda kali ini sesuai kesepakatan dan sesuai yang terjadi pada saat diskusi. Mungkin itu saja, dan atas seizin Pak Ketua Umum, dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin, acara rapat pimpinan daerah Kesatuan Perangkat Desa Indonesia Provinsi Jawa Barat tahun 2021 secara resmi ditutup. Terima kasih. Hatur nuhun, hati-hati di perjalanan, tetap semangat, tetap kompak. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dapat melaksanakan kegiatan aktivitas seperti biasanya. Tetap semangat untuk terus memajukan PPDI. Tetap semangat untuk mensejahterakan perangkat desa, bukan untuk kami tapi untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama terlebih dahulu.